Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam sapaan harian GKJ Manahan untuk bisa bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa saya kiranya kita semua senantiasa diberkati Tuhan dan boleh senantiasa mempunyai kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini jikalau kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah Kau sendiri akan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini saya beri judul Damai Sejati yang akan kita ambil dan kita baca dari kitab Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar atau bahkan mengucapkan kata damai atau damai sejahtera. Sebenarnya apa arti damai? Menurut pandangan orang dunia, damai adalah satu keadaan atau suasana situasi yang aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Orang dunia berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada uang, harta kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, popularitas, dan juga hal-hal yang tampak dari luar secara kasat mata. Itu dari eksternal atau tergantung dari situasi kondisi yang kita hadapi. Padahal semua yang ada di dunia ini hanyalah semu, serba tidak menentu, tidak pasti, tidak kekal. Hari ini mungkin kita bisa merasakan damai karena kita banyak uang, kita punya harta berlimpah. Tapi saat uang itu habis, apakah damai itu masih ada di dalam hati kita? Banyak masalah dan situasi yang menyebabkan kita menjadi khawatir dan membuat kita kehilangan damai itu. Itu pemahaman damai menurut dunia ini. Nah, berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Damai sejahtera adalah pemberian Tuhan. Damai sejahtera adalah dari Tuhan yang mengalir dalam hati kita, internal. Tidak terpengaruh oleh situasi atau kondisi di luar, dan itu sifatnya kekal. Sekalipun diterpa masalah, situasi sedang tidak baik, hati tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan ini tidak bisa dibeli dan diukur dengan uang dan harta sebesar apapun. Damai sejahtera ini diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus yang adalah sumber damai sejahtera. Dialah sang damai itu sendiri. Damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam posisi atau keadaan yang baik-baik saja, nyaman, tanpa ada masalah. Tapi Tuhan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang kekal dan tidak tergoyahkan. Karena damai sejahtera adalah pemberian Allah. Sekalipun kita mengalami krisis kehidupan, damai sejahtera Allah selalu memberi kita ketenangan. Damai sejati hanya di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Damai sejahtera yang sejati adalah ketika dunia di sekitar kita diterpa masalah, namun hati kita tetap percaya dan tetap tenang. Karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera dalam hidup kita.
Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan pasti selalu merasakan damai? Jawabannya adalah kembali pada diri kita masing-masing. Apakah kita masing-masing sudah memiliki hubungan yang intim dengan Sang Damai itu sendiri? Karena damai sejahtera bersumber dari hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Ada tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 18 yang berbunyi bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, perintah Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengan cara inilah Tuhan akan melimpahkan damai sejahtera kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, damai sejahtera merupakan esensi dari kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah bicara soal kehendak Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu yang menjadi pedoman bagi kita adalah melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan. Seperti dalam kitab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dalam hidup kita, kita harus melakukan kebenaran, benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, otomatis damai itu akan hilang dari hati kita. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, misalnya membenci saudara, menipu, korupsi, selingkuh, dan lain sebagainya, atau hal-hal yang tidak benar, apakah dalam hati kita bisa tenang? Pasti tidak bisa, karena ada rasa bersalah, khawatir, dan lain sebagainya yang membuat damai sejahtera kita itu hilang dari hati kita. Hari ini kita telah belajar bahwa damai bukan sebatas keadaan, namun damai adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dengan beribadah, berdoa, dan menyisihkan waktu dengannya, bukan menyisakan waktu kita. Agar kita semakin cinta Tuhan, bukan sebatas ingin memiliki damai, tetapi kita juga bisa membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.